Dan aku dapatkan diri ini sudah dipapah memasuki sebuah rumah. Ya, rumah. Aku disuruh duduk di lantai dan ikatan mataku dilepas. Aku mengucek-ngucek mata dan bertanya, ini di mana? Di tanah Allah, jawab seorang ikhwan agak keras. Aku langsung terdiam dan tak bertanya lagi. Tak usah kamu bertanya ini di mana. Kamu persiapkan saja dirimu baik-baik. Sebaik-baiknya, kata ikhwan yang lain. Bakiran, silahkan ngobrol dulu dengan Mas Sugi. Mas Dahiri memberitahu, tepatnya mengoperku. Aku berhadapan dengan Mas Sugi. Yang lain-lain duduk merapat di dinding. Hanya dalam tempo perbincangan singkat itu aku sudah rasakan ketertarikan yang sangat dengan Mas Sugi. Wih, bukan main retorika orang ini. Ucapan-ucapannya tertata serupa teks tertulis, juga sangat tajam. Mungkin yang diajarkan gerakan ini adalah salah satunya mahir berkata-kata, sebab kata-kata itu memicu orang lain untuk tertarik dengan ajaran jemaah ini. Maksud kamu kesini untuk apa? Tanya Mas Sugi dengan gelombang suara teratur dan mantap. Dan aku pun menjawab standar, bahwa aku ingin berdakwah, aku ingin berjuang menyelamatkan akidah umat Islam dan ikut serta memerjuangkan daulah Islamiyah di Indonesia. Dan setelah itu gilirannya berpidato di hadapanku. Aku dibantai sebagaimana yang dilakukan oleh Mas Dahiri pertama kali, sehingga aku tak bisa lagi berkata apa. Ini adalah ujian terakhir, screening puncak sebelum langkah berikutnya. Intinya dalam screening adalah memastikan bahwa aku sudah paham dengan apa yang kumasuki, dan benar-benar berniat sebelum bayat dilangsungkan. Apakah kamu bersedia untuk tak masuk gerakan Islam yang lain selain jemaah ini? Insya Allah, katakan dengan tegas. Jangan pakai insya Allah. Ya, aku bersedia untuk tetap berada di jemaah ini dan tak akan pindah di gerakan Islam yang lain. Apakah kamu bersedia memikul semua beban dan resiko berjuang di jemaah ini? Bersedia, benar, ya. Apakah kamu merelakan harta, diri, dan bahkan nyawa kamu sendiri sekiranya perjuangan ini membutuhkannya? Aku rela mempertaruhkannya, semuanya, ya, semuanya. Kulihat Mas Sugi melirik ke ikhwan yang di sebelahnya, lalu ke arahku kembali. Meminta ketegasanku kembali, sudah mantap. Dengan memohon kekuatan dari Allah, aku sudah mantap untuk turut berjuang bersama tentara-tentara Allah yang lainnya. Benar, ya, benar. Dan ia menoleh lagi kepada yang lain-lainnya yang merapat di dinding. Yang ditoleh kembali mengangguk tanda setuju. Sebelum bayat dilangsungkan, aku disuruh Mas Sugi membaca isi bayat. Ketika sudah selesai, aku menganggukkan kepala tanda sudah paham, dan menerima sepenuhnya isi bayat itu. Ikuti apa yang kuucapkan, dan aku pun mengucapkan bayat itu. Bismillahirrohmanirrohim, Bismillah tawakkalna ilallah la hawla wala quwata illa billahi aliyil azim. Demi Allah saya bersumpah, kepada Allah di hadapan Komandan Tentara Pemerintahan Islam Indonesia, dengan setulus hati, berjanji untuk menaati perintah Allah, Rasul, dan Ulil Amri. Saya bersumpah untuk tidak berkhianat, akan membela Komandan Tentara Islam Indonesia, dan saya siap untuk berjuang dengan jiwa raga, dan nyawa saya, dan apapun yang saya miliki untuk tegaknya hukum Islam di Indonesia. Demikian, semoga Allah membenarkan ucapan bayat saya ini. Allahu Akbar. Kulihat begitu banyak orang yang lega melihatku usai mengucapkan bayat. Aku disalami oleh mereka yang semuanya ikhwan. Inilah sosok saudara kita yang baru, kata Mas Sugi. Bagiku sosok di hadapanku ini adalah sosok yang mengagumkan. Katanya lagi kepadaku, Bakiran, sekarang Mbak adalah saudara saya, adalah darah, adalah daging saya. Barang siapa yang melukai Mbak Kiran, saya juga turut terluka. Dan seterusnya Mbak Kiran bisa melindungi saudara Mbak Kiran sendiri. Harus bisa melindungi saudara-saudara Mbak Kiran. Kini Mbak Kiran sudah resmi berhijrah sebagaimana Allah berfirman. Dan orang-orang yang beriman, dan hijrah, dan bersungguh-sungguh pada jalan Allah bersama-sama kamu, mereka itulah termasuk golonganmu umat Muhammad. Aku pun hanya mengangguk tanda taksim. Setelah dibayat dan dibacakan hak dan kewajiban warga negara Islam Indonesia, aku pun dioper ke pos di mana biasanya para uhti berkumpul. Di sana aku direkomendasikan untuk menemui seorang uhti yang bernama Aulia. Ketika pertama kali bertemu dengannya, berloncatan kesan di benakku, wah cantik juga ini perempuan, suaranya lembut, aura dari wajahnya meronakan kesejukan. Aku kagum, ia sangat perhatian, kuliah di kampus ungu, tubuhnya kecil, motif roknya bunga-bunga, bagus.
Sepenglihatanku ketika pertama kali bertandang ke pos itu adalah, bahwa uhti jemaah ini umumnya berjilbab besar hitam atau coklat krem. Namun di sini agak sedikit lain. Tampak agak modis. Motif pakaian mereka juga banyak berwarna jerong, dan dihiasi bunga-bunga yang megar-megar. Modis, tapi tetap longgar. Tapi pakaiannya mengambil macam-macam bentuk, ada yang pakai jubah, kulot, bahkan ada yang memakai jeans. Jadi kalau aku menghadapi masalah, aku selalu disuruh menghubungi Mbak Aulia. Hanya saja, sekarang ini cuma sekali-sekali aku bertandang ke pos yang letaknya tak jauh dari kampus biru itu, karena statusku ini masih tinggal di Pondok Ki Ageng. Di pondok, setelah prosesi pembayatanku usai, aku benar-benar menjalani kehidupan sufi. Ya, aku menjalani fitus sufi setelah hijrahku dari Mekah le Madinah. Mekah adalah masa silamku yang beragama secara tidak benar, setengah kafir setengah Islam, dan kini aku sudah menapaki langkah dalam alam Madinah, yakni usaha-usaha membangun pemerintahan Islam yang diwujudkan dalam bentuk daulah. Dalam bentuk negara, aku yakin bahwa ini benar-benar perjuangan, dan aku benar-benar telah masuk Islam kembali. Hakikat seorang hamba adalah mengabdi. Tiap hari aku saum, aku puasa. Aku bahkan tidak lagi mengonsumsi nasi dan daging. Kalau buka, aku hanya buka dengan roti tawar dicampur mesis, bluban, dan susu. Lauknya juga begitu, aku makan 1-2 helai roti. Tiap hari demikian, begitu sederhananya aku memahami kehidupan kaum sufi. Kusadari betapa sedikitnya wacanaku tentang laku sufi yang kupraktikan sekarang. Tapi setidaknya aku mempraktikannya, setidaknya aku beramal. Ilmu yang banyak tapi tidak diamalkan apalah guna. Sedikit tapi diamalkan, bersyukurlah diri mengamalkan itu. Nabi yang mengajarkan itu, satu ayat amalkan, dan aku ingin hidup sederhana, menaklukkan nafsu badanku. Begitulah kehidupan sufi, makanan segitu sudah cukup. Kalaupun aku makan daging, itu bukan keinginanku sendiri, tapi ada yang memberikan.